Assalamualaikum, selamat datang di Berbagi Wangsit Channel. Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Pada kesempatan kali ini, Berbagi Wangsit akan mengulas legenda mengenai asal mula pernikahan Sunan Kalijaga dengan Nyai Roro Kidul. Tapi sebelum menyimak video berikut ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu, dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya sebagai bentuk terima kasih. Dalam cerita rakyat Sunda, disebutkan, Nyi Roro Kidul, atau Putri Larakadita, adalah putri kesayangan, yang paling dicintai ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi. Selain dikagumi karena kecantikannya, sang putri juga dikenal berbudi mulia. Tentu saja hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki para selir Prabu Siliwangi. Puncaknya, para selir itu mengirim sihir, sehingga sang putri menderita penyakit kulit yang tak ada obatnya. Sang putri pun terusir dari istananya dan berjalan menuju ke arah selatan untuk kemudian bertapa. Dalam tapanya, sang putri mendapat bisikan gaib untuk terjun ke laut selatan agar pulih dari sakitnya dan menjadi manusia sakti. Tapi syaratnya, sang putri harus tinggal di laut, dan tidak bisa kembali ke bumi lagi. Sejak saat itu, ia disebut sebagai Nyai Roro Kidul, si penguasa Laut Selatan. Di sana ia bertakhta, pada sebuah kerajaan makhluk halus, yang besar dan indah. Ada juga yang beranggapan, jika Nyai Roro Kidul, sama dengan Ratu Laut Kidul. Berikut dikisahkan, asal mula pernikahan, antara Sunan Kalijaga, dengan Nyai Roro Kidul. Kisah Sunan Kalijaga, yang sempat menikah dengan Nyai Roro Kidul, memang menarik untuk dibahas. Tokoh Wali Songo, yang diketahui memanfaatkan wayang kulit, sebagai media dakwahnya, untuk menyebarkan agama Islam, memiliki banyak cerita unik dalam hidupnya. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru. Pertama, Sunan Bonang. Kedua, Syekh Siti Jenar. Ketiga, Syekh Sutabaris. Keempat, Sunan Gunung Jati. Adapun Sunan Gunung Jati, sebagai guru terakhir, sekaligus ayah mertua dari Sunan Kalijaga. Awal kisah Kanjeng Sunan Kalijaga, memperistri Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Kisah itu bermula, adanya perang saudara, antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna, dengan pasukan kerajaan Cirebon, di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati, yang juga merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Berdasarkan kisah legenda masyarakat, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi, sejatinya bermula dari niat baik, Sunan Gunung Jati, yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Dalam perang ini, Pangeran Arya Kemuning, Dewi Mas Gandasari, dan Dimas Roro Kencono Wungu, ditugaskan dari Keraton Cirebon, untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun karena kesaktian Prabu Siliwangi, dan juga sangat ahli dalam hal strategi perang, dengan mudahnya utusan dari Cirebon tersebut dikalahkan. Selanjutnya Sunan Kalijaga, yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati, untuk menghadapi sang Prabu pun tak bisa mengalahkan Sri Baduga Maharaja, sebut lain Raja Pajajaran tersebut. Pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, direstui oleh sang guru Sunan Gunung Jati, yang juga merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Adanya pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul ini, lantaran Sunan Gunung Jati mengutus muridnya itu, untuk mendapatkan pusaka milik Ratu Pantai Selatan. Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak Karera Reksa milik Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Alasan Sunan Gunung Jati untuk meminjam pusaka tersebut, karena menurut Sunan Gunung Jati, hanya pusaka itu yang mampu mengalahkan sang Prabu. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi bisa berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijaga. Sesampainya di Pantai Selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Nyi Roro Kidul, karena ia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Karena merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Nyi Roro Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul merasa malu, karena ia tahu bahwa sang Sunan pasti bisa membaca pikirannya. "Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu.
kata Sunan Gunung Jati, pada Nyi Roro Kidul. Permintaan Sunan Gunung Jati, bukannya ditolak oleh Nyi Roro Kidul. Namun, karena sebuah alasan, bahwa pusaka itu hanya bisa dimiliki oleh seseorang, yang bakal menjadi suaminya kelak. Sunan Gunung Jati pun berkata, kepada Sunan Kalijaga, "Wahai Sunan Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia, kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Nyi Roro Kidul, atas nama Islam, dan bukan karena nafsu." Kepatuhan seorang murid kepada gurunya, nampak jelas dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga, menyetujui apa yang dikatakan Sunan Gunung Jati. Namun Nyi Roro Kidul, justru tak setuju, karena ia tidak mau dinikahi oleh orang, yang tidak mencintainya, dan masih mempertanyakan kesediaan Sunan Kalijaga kepadanya. Nyi Roro Kidul pun meminta persyaratan, atau mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga, mencarikannya tasbih kecubung wulung, yang didapatkan dari Laut Merah. Dengan bertafakur bermeditasi, dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah Sunan Kalijaga, di pinggir Laut Merah, datanglah 4 orang pengawal Laut Merah, untuk mengantarkan menghadap junjungannya. Selanjutnya Sunan Kalijaga, langsung disambut pendamping Ratu Bilqis, dari bangsa Siluman. Atas izin Sang Ratu Agung Bilqis, diberikanlah Sunan Kalijaga 1 buah Nur Sulaiman, berwujud peti ukir dari alam asyraf, yang di dalamnya terdapat tasbih wulung, berbahan batu kecubung giok. Setelah mendapatkan tasbih itu, Sunan Kalijaga pulang menemui Sunan Gunung Jati, dan Nyi Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga, dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai secepatnya, setelah mendapatkan pusaka tombak tersebut. Dengan diiringi 40 orang, rombongan Sunan Kalijaga, mulai berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah diketahui oleh Nyi Roro Kidul, yang tengah mempersiapkan segala hiasan, untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Menikahlah keduanya, hingga akhirnya Sunan Kalijaga mendapatkan pusaka tombak tersebut. Sesaat setelah menikah, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tak bisa dihindari lagi. Pusaka tombak itu langsung diberikan kepada gurunya, Sunan Gunung Jati. Lalu pusaka itu oleh sang guru diberi tambahan 1 tombak di atasnya, sehingga pusaka tombak yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Dan oleh Sunan Gunung Jati, tombak tersebut diberi nama baru, dengan sebutan, Pusaka Agung Buana, Tombak Nirwana Cakra Langit. Pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Pada akhirnya Prabu Siliwangi pun bisa ditaklukkan. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakra Langit itu dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan, dan hingga kini masih ada. Wallahu alam bisawab, itulah cerita legenda mengenai pernikahan Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul. Semoga bermanfaat dan menghibur, dulur-dulur semua.